Halo semuanya, Shalom. Salam sejahtera, senang banget bisa menyapa seluruh saudara-saudara yang ada di Facebook dan yang ada di YouTube. Ya, sebuah kesempatan yang sangat berharga. Hari ini memang dadakan, biasanya pastor hadir dalam renungan pagi, dan sekarang dapat bisa bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang keren, yang luar biasa, yang dipakai Tuhan. Yes, beliau adalah Pastor Chun. Tapi bagaimana nama lengkap beliau, siapakah beliau, dan bagaimana pelayanan beliau, saat lagi akan memperkenalkan diri. Tapi intinya adalah video ini berjudul Pastor Andy menyapa seluruh anak-anak Tuhan Yesus yang ada di Kota Palangkaraya dan Kalteng, Kalimantan Tengah. Apa pesannya? Selamat menyaksikan dan mendengarkan. Shalom. Silakan Pastor Chun. Iya, baik, terima kasih Pastor Andy. Ya, sama-sama. Shalom semuanya, saudara-saudara dimanapun saudara berada. Dan kesempatan yang sangat luar biasa, hari ini saya ada di ketemu dengan seorang pastor yang lagi viral di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Pastor Andy Simon, Tuhan Yesus memberkati, yang dipakai Tuhan dengan luar biasa dengan karunia kesembuhan. Saudara, dan saya perkenalkan diri, saya Pastor Filimon Cundiantoro, dipercaya Tuhan untuk mengembalakan gereja di beberapa gereja di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan juga ada, khususnya di Palangkaraya. Saya banyak mendapatkan WA dan pertanyaan dari jemaat dan anak-anak Tuhan di sana. Kapan Pastor Andy bisa ke Kalimantan Tengah? Dari Kalteng ya. Kapan Pastor Andy bisa melayani kami di Palangkaraya? Dan saya mengatakan bahwa pasti ada waktunya, amin, pasti ada saatnya. Dan sempat saya juga WA Pastor Andy waktu itu, saudara. Dan hari ini saya ketemu dengan beliau, dengan Pastor Andy. Artinya apa? Kalau saya ketemu berarti waktunya sudah semakin dekat. Waktunya sudah semakin dekat untuk Pastor Andy bisa datang ke Palangkaraya, ke Kalimantan Tengah, saudara. Tunggu saja waktunya. Kalau memang Tuhan sudah berkehendak, pasti akan terjadi. Yang terpenting adalah iman percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita, ya saudara. Dan satu lagi Pastor Andy yang ingin saya sampaikan, bahwa ada orang yang bertanya begini, apakah benar Pastor Andy itu bisa menyembuhkan? Apakah sungguhan atau bohong-bohongan? Langsung jawab ya. Saya ketawa, saya ketawa seperti ini, bahwa saya katakan bahwa Tuhan Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Artinya apa? Kasihnya, kuasanya, mujizatnya, kesembuhan, keajaibannya tidak pernah berubah. Amen. Dan saya sangat luar biasa mendengar Pastor Andy cerita begini, bahwa yang menyembuhkan bukan saya, tetapi Tuhan Yesus. Itu saudara. Dan saya mengajak kepada saudara dimanapun saudara berada, percaya. Yesus pernah ngomong begini, ada ayat mengatakan begini, bahwa Yesus tidak melakukan banyak mujizat karena ketidakpercayaan mereka. Karena itu saudara, saya secara pribadi sangat percaya bahwa sampai dengan hari ini mujizat masih terjadi, dan Pastor Andy dipakai oleh Tuhan mendapatkan karunia kesembuhan. Ya saudara, iman percaya mendatangkan mujizat. Puji Tuhan. Yeay. Wah, ini Pastor Chung ini rame banget. Ada yang bilang ke Banggai Pastor, kemana-mana ini, Wairis. Ya, jadi terima kasih banget, pesan yang sangat fresh, memberkati. Tapi Pastor langsung respon saja. Jadi pandangan atau pertanyaan orang banyak tentang betulkah hamba Tuhan bisa menyembuhkan, atau dalam hal ini Pastor Andy langsung jawab ya, tidak. Saya harus tetap menjaga hatiku lurus di hadapan Tuhan, nggak boleh bengkok. Begini, saya sudah bilang saya tidak. Begitu banyak orang-orang yang datang meminta doa. Nah, saya bayangkan bagaimana Tuhan Yesus itu begitu luar biasa. Orang-orang datang mencari Dia dan rindu dijamah dan disembuhkan. Saudara-saudara sekalian, saya Pastor Andy dan Pastor Chun, hamba Tuhan, dan semua orang percaya, sebetulnya tidak ada yang bisa menyembuhkan, karena tidak ada manusia menjadi sumber termasuk kesembuhan. Hamba-hamba Tuhan, orang percaya, membantu mendoakan. Saya juga percaya bahwa Bible berkata setiap perkara kecil Tuhan tambah perkara besar. Jadi hari ini
saya belajar untuk setia mendoakan orang-orang dan puji syukur. Saya tidak berharap terima kasih, saya juga tidak berharap kesaksian yang dibuat-buat, tetapi barangkali ngomong mulut ke mulut, pesan-pesan. Misalnya ada seorang ibu hajah ya, pulang ke kampungnya atau ke gangnya atau ke wilayahnya, dia bilang begini, aduh saya dengar disentuh atau didoakan sama Pak Pastor itu langsung enak badan saya, pakai bahasa mereka. Itu mungkin bahasa-bahasa yang seperti itu akhirnya membuat orang-orang datang gitu. Tapi Pastor sendiri gak pernah merasa bisa menyembuhkan, merasa seperti sumber, tidak. Karena saya adalah orang biasa. Saya hanya membantu mendoakan, ya. Saya nggak bicara hal yang lain, saya membantu mendoakan, dan Tuhan Yesus banyak memberkati. Saya juga percaya doa-doa orang benar itu Tuhan dengar. Nah, tadi kan itu pertanyaannya dan Pastor respon. Nah, lanjut Pastor Chun, silakan. Ya, ini yang sangat menarik bagi saya pribadi dari seorang Pastor Andi yang sudah menjadi hamba Tuhan yang viral di seluruh Indonesia, seluruh dunia, tetapi dari diri pribadi Pastor Andi sendiri, dia merasa hanya sebagai alat, dan itu keren sekali. Saya percaya kalau kita mengalami sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa, dan kita mengagungkan Tuhan, kita hanya sebagai alat, sebagai saluran, saya percaya Tuhan akan memakai kita dengan lebih lagi. Amin. Ya saudara, saya ingin menggarisbawahi tadi bahwa kenapa kok ada orang yang bertanya, apakah mujizat itu masih ada? Apakah mujizat itu masih terjadi? Mereka sepertinya ragu. Kenapa? Karena mereka mungkin banyak masukan-masukan bahwa sudah sampai dengan hari ini mujizat itu nggak ada. Kalau sakit ya ke dokter, kalau sakit juga mesti ke rumah sakit dan lain sebagainya. Tetapi saya percaya bahwa seperti tadi saya katakan bahwa Yesus Kristus tetap sama dan tidak berubah. Mujizat itu ada. Karena itu setiap kita semua dengan doa, iman, percaya, saya percaya mujizat masih ada. Tidak hanya kesembuhan, tetapi keluarga, rumah tangga, masa depan, ekonomi, keuangan. Tuhan sanggup memulihkan dalam segala keadaan. Puji Tuhan. Yes. Jadi tadi ada satu kata, dokter. Nah, kadang-kadang orang berpikir ketika kita andalkan dokter itu bagus. Ya, dokter itu Tuhan pakai, Tuhan kasih hikmat untuk menolong, memeriksa, diagnosa, kasih obat dan sebagainya. Tetapi ingat loh, doa itu yang utama. Yes. Contohnya apa? Kadang-kadang kan, tidak semua sih, cuma baik pengalaman ketika ketemu dokter, bilang gini sama keluarga atau tangani, sudah banyak-banyak doa. Mungkin Pastor tuh pernah ketemu dokter bilang gitu, nangani satu kasus atau satu penyakit, satu kelemahan, sudah banyak-banyak doa. Atau ya doa biar Tuhan kasih kesembuhan. Jadi artinya apa? Dokter saja percaya kuasa doa. Dokter saya menyadari bahwa dia hanya alat. Nah, bagaimana anak Tuhan nih semuanya, termasuk yang di Carlton nih. Ingat loh ya, jangan andalkan manusia. Setiap orang percaya Tuhan kasih hardware, software, yaitu berdoa. Maka ketika engkau hadapi pergumulan, sakit penyakit, berdoalah, sebab ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saya selalu membayang-bayangkan ini, ketemu saudara-saudaraku yang ada di Palangkaraya, keren banget. Mereka orangnya ramah-ramah banget loh. Karena banyak peserta yang datang ke sini, mereka dari Gunung Mas kalau tidak salah, ya. Palangkaraya, apalagi ya. Ya sampai banyak beberapa katanya sampai berapa jam dari. Mungkin Pastor tahu daerah mana aja sekitarnya? Tahu, ada Kota Waringin Timur. Wih, Sampit ya. Wah, kalau dari Palangkaraya sampai berapa jam? 3,5 jam. Wah, ini Pastor Chun banyak sekali melayani di daerah sana sampai hafal, ya. Halo, sapa-sapa dulu. Yang di Palangkaraya adakah yang sedang live ini? Halo semuanya. Wis, ya makasih. Oh iya, oke. Silakan lanjut ke Pastor. Wah, kita sering-sering nih. Ya, Tuhan Yesus, ternyata dia datang tidak hanya memberikan keselamatan saja. Secara roh di dalam Yesus pasti masuk surga. Yang menjamin adalah Sang Pemilik surga. Tapi ternyata dia juga memberikan jaminan di dalam dunia ini, yaitu pertolongan, penyertaan, kesembuhan, mujizat, keajaiban. Itu adalah bonus bagi setiap kita semuanya. Dan kita alami hari-hari ini
Dan salah satunya melalui Pastor Andi kita mengalami banyak, melihat banyak mujizat-mujizat Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita semua, saudara. Karena itu saya mengajak kepada setiap kita semua, khususnya jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di Kalimantan Tengah pada umumnya dan Palangkaraya pada khususnya, tetap setia, tetap percaya, tetap berharap Yesus satu-satunya penolong kita, Yesus satu-satunya penyelamat dunia. Puji Tuhan. Yes, Pastor Chun, terima kasih banget. Gini, saudara-saudara sekalian, ini Pastor Chun hamba Tuhan diberkati luar biasa loh. Bukan cuma Kalteng kali ya, intinya Kalimantan deh ya. Mungkin Pastor bisa menyapa yang ada di seluruh penggembalaan Tuhan percayakan di kota-kota, termasuk Samarinda kayaknya. Iya. Ya, saudara, seperti tadi yang di awal saya katakan, saya dipercaya oleh Tuhan menggembalakan di Palangkaraya dan sekitarnya, ada di Gunung Mas, kemudian ada di Palangkaraya ada 2 Pastor Andi, kemudian ada di Sampit, ada di Banjarmasin, ada di Pontianak. Kebetulan semuanya sebuah kota-kota itu ada di bawah penggembalaan kami, dan bagi saya itu adalah anugerah. Samarinda nah, juga. Ada lagi? Samarinda juga. Berarti 6 ya? Iya. 6 kota. Ya. Bagi saya itu adalah anugerah karena saya tidak punya kapasitas untuk itu semua, dan Tuhan yang mengaruniakan itu kepada saya tidak melakukan apa-apa, dan ketika saya nurut apa tuntunan dan kehendak Tuhan, semuanya akan berjalan dengan baik. Itu yang seringkali saya sharingkan. Dan pertemuan saya dengan Pastor Andi pada sore hari ini, malam hari ini, tidaklah sesuatu yang direncanakan. Ya. Puji Tuhan, saudara-saudara, beliau hamba Tuhan yang rendah hati, dipakai Tuhan luar biasa, dan sebuah kehormatan bisa bertemu dengan Pastor Chun ya. Pastor Andi menyebut Pastor Chun. Ya, intinya kalau ada rekan-rekan hamba Tuhan mau bertemu, Pastor senang sekali ya. Tadi ketika mendengar apa yang disampaikan oleh beliau, ada dipercaya Tuhan gembalakan 6 kota. Nah, dari 6 kota ini saya percaya ada banyak tim hamba-hamba Tuhan, pastor-pastor melayani. Di 6 kota saja ini, saudara-saudara, hamba Tuhan ini semua diurapi Tuhan luar biasa. Ya, jadi syukur ada di Gunung Mas, sudah ada ya? Ada. Wah, keren banget. Nah, saudara-saudara, ini saya sampaikan loh ya. Jadi yang di Gunung Mas, kalau misalnya membutuhkan pelayanan, tidak perlu jauh-jauh ke Balikpapan. Di mana alamatnya di Gunung Mas? Coba kasih. Waduh, jalan apa itu? Jalan, kalau nggak salah jalan Sudirman atau apa, saya nggak hafal jalan-jalannya, saudara. Iya. Nah, jadi cari di mana hamba Tuhan yang mengembalakan Pastor Chun di Gunung Mas ya. Jadi di share video ini kalau sampai Gunung Mas, Pastor menyapa, halo semua yang di Gunung Mas ya. Kalau misalnya butuh pelayanan, khususnya doa kesembuhan atau pelayanan pastoral atau pelayanan apa ya, dikuatkan, tidak perlu jauh-jauh ke Balikpapan ya. Di Gunung Mas ada, di Palangkaraya ada, di Sampit ada, di Banjarmasin ada, di Pontianak ada, di Samarinda ada. Yeah. Jadi saudara kata, ingat BBT, bagi tugas. Nah, saya percaya juga dimanapun di seluruh Indonesia, hamba Tuhan diurapi Tuhan luar biasa. Mereka tumpang tangan orang sakit disembuhkan, mereka berdoa, banyak terjadi keselamatan. Yes. Jadi apalagi kita bicaranya? Iya, jadi di kota-kota yang kami gembalakan, kami tetap mengharapkan Pastor Andi kapan bisa datang di sana, dan sebisa mungkin jauh-jauh hari supaya kami dikabari, supaya kami bisa mempersiapkan membentuk tim kecil, dan kami bisa lapor ke keamanan supaya nanti kita tidak menyalahi protokol kesehatan. Karena dari pengalaman berbagai kota Pastor Andi, jumlahnya meludak sekali dan nggak ada kontrol katanya. Dan puji Tuhan, saudara, yang menjadi menarik sekali adalah waktu Pastor Andi pelayanan di gereja kami di Samarinda. Waktu itu kan Pastor Andi pelayanan sore, padahal pagi ada ibadah. Yang melayani adalah pastor lokal, dan ternyata jemaatnya sudah datang banyak dari berbagai kota, dan yang mendoakan adalah pastor lokal sendiri, dan ternyata juga terjadi mujizat. Ini ya saya maksud. Amin. Terjadi mujizat, bahkan ada yang buta melihat. Amin. Artinya adalah apa? Datang kepada Tuhan dengan iman percaya, siapapun yang mendoakan. Amin.
Tuhan menjamah dan melawatnya. Luar biasa. Nah, ini pelajaran berharga banget. Mereka datang dengan iman. Iya, betul sekali. Iya kan? Jadi hamba Tuhan, manusia hanya perantara, hanya saluran iman mereka loh, luar biasa. Terus gimana? Seru banget. Baru tahu ada, nah kesaksian-kesaksian pastor nggak ngikutin, nggak dengar, tapi boleh sampaikan. Saya ikut senang, ikut surprise. Ada yang sampai bisa melihat ya. Iya, betul Wah, sekali. keren. Tuhan Yesus keren. Terus Pak? Tuhan dahsyat, Tuhan dahsyat. Artinya adalah siapapun saudara, datanglah kepada Tuhan dengan iman percaya. Ya, saudara, seringkali kita datang di gereja dengan rutinitas, aduh ke gereja lagi, ibadah lagi, nggak ada iman. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan dengan, aku nanti ketika ibadah pasti dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, alami kesembuhan, terjadi seperti yang kita imani. Amin. Nah, Seperti itu, Pastor Andi. kayaknya kemarin yang di Samarinda saya ingat minggu pagi berkhotbah Pastor Charles. Betul sekali. Hey, dan di sini juga ada Pastor Charles. Ayo Pastor Charles sini nyapa, samping menyamping, ayo. Ya, ayo. Nah, ini juga tim daripada Pastor di YHS Samarinda. Ayo sapa lu pemirsa. Halo. Semua. Salam sejahtera bagi semuanya. Nah, Yesus dahsyat dan amin. baik. Amin. Jadi meskipun ini, coba buka maskernya dulu ya. Kalau saya kan udah dikenal pakai masker. Nah Bapak Ibu lihat ya, yang di Samarinda. Kalau Bapak Ibu butuh pelayanan doa, beliau hamba Tuhan yang memberi diri untuk mendoakan orang-orang sakit. Coba cerita pengalamannya kemarin waktu mendoakan orang-orang dan sampai ada kesaksian gitu. Silakan. Iya, ada satu ibu itu datang dalam keadaan yang tidak bisa lihat. Lalu pas turun dari tangga dia panggil, "Bapak pendeta, tolong berdoa. Saya mau lihat." Ya, saya datangi saja. Dalam nama Yesus, saya jamah matanya, lalu berdoa dalam nama Yesus. Melihat Efata, terbukalah. Amin. Dan setelah berdoa 3 kali itu, dia mulai lihat cahaya sama-sama dan puji Tuhan. Akhirnya karena imannya kepada Yesus, matanya bisa melihat kembali. Keren Amin. banget, luar Amin. biasa loh. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Amin. Bukan Andi Simon, bukan juga hamba-hamba Tuhan. Semua hanya saluran. Coba diinfo untuk di Samarinda sendiri, ibadah di mana dan hari apa, jam berapa? Silakan. Iya. Gereja Yes Samarinda di Jalan Panglima Batur nomor 61. Ibadah minggunya ada 2 kali, jam 9 pagi sama jam 5 sore. Kami nantikan Bapak Ibu bisa datang, sama-sama kita dilawat, diberkati, dipulihkan oleh Amin. Tuhan Yesus. Amin. Halo, mana tangan-tangannya yang Samarinda? Samarinda, mana Samarinda? Nah, yang di Samarinda, kalau sudah butuh pelayanan, Pastor Charles bersedia kalau ada yang datang orang-orang sakit minta doa bagaimana? Coba. Siap, 24 jam. Eh. Siap. Keren. Apakah ada layanan doa gitu? Nomor layanan doa? Belum sih, tapi Tapi biasanya atau yang bisa ya hubungin? ke nomor Ah, 082 dicatat ya. Pastor Charles hamba Tuhan memberi diri untuk mendoakan orang sakit. Nomornya tolong nanti dicatat yang di Samarinda. Ya, silakan. Ya. 0821 57 37 8873. Wih, sekali lagi. 0821 57 37 8873. Wih, siap-siap nih pas habis ini. Wih, nanti banyak nih. Banyak yang meminta pelayanan. Karena untuk di IBM sendiri itu Tuhan percaya hari ini sudah ada, kami memang sudah maksimalkan saja karena terbatas, kami sebagai SDM-nya sangat terbatas, hanya maksimal 100 grup saja. Ya, dan itu sudah penuh semuanya. Satu grup itu 250 orang kontak yang di sana. Dan itu sudah betul-betul kalau kita mengikuti bisa tambah, tapi dengan adanya kita punya senior pastor yang membuka diri, ada ruang doa itu di channelnya Yusak Hadi Siswantoro. Saudara, itu juga ada memberi diri untuk form doa di sana untuk orang-orang sakit. Jadi saudara bisa juga nanti cek setelah ini di channel YouTube Yusak Hadi Siswantoro, keren. Atau juga pelayanan gereja YHS online itu ada di channel YHS Media.
Di sana pun juga ada banyak pendoa-pendoa yang memberi diri untuk mendoakan orang-orang sakit. Saudara ke sana, di sana ada apa nomor kontaknya? 081 25 22 32 kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Iya. Ya, silakan Pastor Dung. Ya, baik saudara. Jadi kami percaya bahwa sampai dengan hari ini Tuhan masih menjawab doa. Karena itu tidak hanya kita mengandalkan doa hamba-hamba Tuhan, para pastor, tetapi kita sendiri datang kepada Tuhan dan berdoa. Tuhan sendiri berkata bahwa ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau sudah menerima, maka itu semuanya akan diberikan kepadamu. Saudara, jadi kalau ada orang-orang yang berkata, jangan percaya mujizat, lalu kemudian ada orang yang berkata, pelannya Pastor Andi itu bohongan. Jangan percaya, artinya adalah bahwa percaya bahwa sampai dengan hari ini mujizat ada dan mujizat Tuhan bagi saudara semua. Amin. Amin. Mujizat itu nyata. Kita close. Kita minta tolong ya hamba Tuhan Pastor Chung untuk mendoakan. Ayo, mana tangan-tangannya yang minta didoakan? Apakah Bapak Ibu ada yang rindu didoakan? Ini nonton ada ribuan orang. Iya. Mana? Tunggu dulu kita lihat. Oh ya, ada tanya alamat IHS di mana Pastor? Ibu saya mau datang. Ya, kita baca-baca dulu Pastor ya. Iya. Tolong doakan, ada yang minta doa. Ada yang minta ini pergumulannya. Ada minta doa, wah banyak Pastor minta doa. Adiknya, ada yang mamanya, ya sakit juga. Iya, jadi 1 menit Pastor izin baca-baca ya komentarnya. Halo Darni, halo Siti Rukla, wow Merlin, ya doakan kami ya, keturunan juga ya. Ada Titeh Pantoli Nurmawati, ya. Oke, time for pray. Dengan hormat kita minta hamba Tuhan Pastor Chung untuk mendoakan pemirsa yang ada. Ayo, mari kita berdoa semua kepada Tuhan dengan percaya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, percaya bahwa sampai dengan hari ini kuasa-Mu tidak pernah berubah. Seperti firman-Mu berkata, Yesus Kristus tetap sama. Amin. Baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Tuhan nyatakan kuasa-Mu bagi setiap mereka yang minta didoakan, yang sudah menulis doa di kolom chat pada sore malam hari ini. Kami semua berdoa, entah itu doa tentang sakit penyakit, percaya bilur Yesus sudah menyembuhkan. Amin. Dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan terjadi atas engkau yang bergumul untuk keluarga, rumah tangga. Percaya Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan setiap rumah tanggamu. Hati suami kembali kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak. Dipulihkanlah anggota keluargamu di dalam nama Yesus. Engkau yang bergumul untuk ekonomi, untuk keuangan, untuk pekerjaan, untuk masa depan, percaya Dia adalah pemilik kehidupan. Dia membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat atas kehidupan saudara semua dimanapun saudara berada, dengan caranya yang ajaib. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Terima kasih Bapa, dimanapun mereka berada, mereka mengangkat tangan, percaya bahwa Engkau sanggup menyembuhkan. Semua yang mengikuti tayangan live pada sore hari ini, mereka adalah orang-orang yang percaya bahwa mujizat masih terjadi. Bukankah Engkau sendiri yang berfirman, ketika kami percaya, maka semuanya itu akan terjadi kepada kami. Semua kami percaya Tuhan, ada kesembuhan, ada berkat, ada pertolongan, ada masa depan yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati juga untuk khususnya pelayanan Pastor Andy Tuhan. Engkau memberkati kesehatannya, keluarganya, pelayanannya dimanapun. Bahkan Engkau memberkati juga mengurapi lagi dan lagi Tuhan. Karunia kesembuhan yang Tuhan sudah nyatakan atasnya akan terus ditambah-tambahkan, sehingga melalui hamba-Mu ini Yesus dimuliakan, Yesus ditinggikan. Terima kasih, kami terima segala doa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Wih, adalah respon kami merindukan kehadiran ditunggu Palangkaraya. Oke, kiranya video share ini menyapa anak Tuhan di Palangkaraya dan Kalimantan Tengah dan sekitarnya bisa jadi berkat, dan mohon dukung dan doakan biar semua apa yang kami rindukan ini menjadi kerinduan Tuhan juga dan terlaksana dalam kehendak Tuhan. Amin. Ya, terberkati. Silakan share video ini biar nama Tuhan dipermuliakan. Baik, kita close ya. Solo video
Immanuel, Tuhan serta kita selama-lamanya. Bless you, dadah semuanya, close ya.